Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'azzana bil imani bih wa hadana ila al-'azimi syari'ati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fil wahiyatihi wa rububiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Dan hadirin yang saya hormati, para santri dan santriwati yang saya cintai, hadirin rahimakumullah. Dalam hidup kemasyarakatan, kepemimpinan dibangun atas dasar konsensus nilai-nilai kearifan lokal kenegaraan. Jika program kearifan lokal dikaitkan dengan aktivitas kepemimpinan, maka ini menjadi sebuah aktivitas yang tidak bisa dipisahkan. Kepemimpinan tidak bisa dipertentangkan, tetapi kepemimpinan harus direlaksikan, bahkan diintegrasikan. Maka dari itu, kepemimpinan yang amanah, yaitu tema yang akan saya paparkan. Hadirin rahimakumullah. Dalam hasanah sosiologi Islam, Ibnu Khaldun terkenal sebagai peletak dasar teori solidaritas masyarakat, atau terkenal juga dengan teori Asoriyah. Kita sebagai teori al-jasad al-wahid, kelahiran muslim itu bagaikan kalbunyani yang sujud ba'dahum ba'dan, bagaikan sebuah bangunan yang saling memperkokoh dan memperkuat. Sedangkan teori Asoriyah didasarkan pada pemikiran Islam yang di dalamnya terkandung norma akidah dan syariat. Hadirin rahimakumullah. Ibnu Taimiyah menyatakan, Islam takkan tegak tanpa ditunjang dengan kepemimpinan, dan kepemimpinan pun takkan abadi tanpa ditunjang Islam. Dalam Al-Quran, kepemimpinan ada beberapa istilah. Salah satunya Allah telah berfirman dalam surah Daud, surah ayat 26, halaman 454, jajaran 3 dari bawah sebelah kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Dawud inna ja'alnaka hakiman bainan nasi wala tattabi'il ladzina yu'illuka an sabilillah innal ladzina yu'illuna an sabilillahi fahum innal ladzina yu'illuna an sabilillahi lahum adzabun syadidun min su'il maqam yawmul hisab. Pada ayat tersebut, dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah menjelaskan tentang diangkatnya Nabi Daud sebagai khalifah. Dari ayat tadi menjelaskan tentang khalifah. Khalifah dilansir dari liputan 6.com bahwasanya khalifah adalah dari liputan 6.com kepemimpinan Islam. Lalu bagaimana dasar-dasar kepemimpinan? Yang pertama, tidak memanggil orang kafir sebagaimana Al-Quran surah An-Nisa ayat 144. Yang kedua, tidak memanggil orang yang mempertanyakan agama sebagaimana Al-Quran telah menjelaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 57. Yang ketiga, pemimpin harus memiliki keahlian dalam bidangnya sebagaimana Al-Quran Nabi telah menjelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, pemimpin harus mencintai dan dicintai umatnya, hadis riwayat Muslim. Yang kelima, pemimpin harus
abad, bukan yang barbar. Kita harus cari pemimpin yang perintis, bukan yang pewaris. Kita cari pemimpin yang berbagi ilmu, bukan yang bagi-bagi susu. Kita cari pemimpin bergagasan, bukan yang suka bergagasan. Karena apa hadirin? Karena kita cari pemimpin untuk masa depan, bukan yang suka goyang-goyang. Hadirin, marilah kita sebagai rakyat Indonesia kita cari pemimpin yang amin. Apa itu amin? Yaitu A. Amanah, M. Murah hati, I. Istiqomah, N. Patuh dan agar kita mencari yang amin dan bertemu yaitu amin. Apa itu amin? Agar negara Indonesia sejahtera. Semoga negara kita menjadi negara yang berada walaupun makmur. Amin. Sekian dapat saya sampaikan. Undurna kira wala tamruna kola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.